Inilah Desa Sikundo, sebuah desa kecil yang hanya terdiri dari 30 kepala keluarga. Rumah-rumah kayu sederhana menjadi ciri khas desa yang dikepung pegunungan dan sungai ini. Tak ada fasilitas rumah modern di desa ini. Menurut cerita sesepuh desa, bertahun-tahun lalu Desa Sikundo adalah desa yang cukup ramai. Jumlah penduduk desa bahkan mencapai 100 kepala keluarga. Namun, akibat sulitnya akses dan medan menuju desa, akhirnya membuat warga perlahan meninggalkan Sikundo. Mencoba berkeliling desa semakin menambah rasa prihatin saya. 2 tahun lalu, di desa ini terdapat sebuah sekolah negeri di Sikundo. Namun lokasinya berada di dusun seberang dan orang tua siswa pun seringkali mengeluhkan betapa bahayanya melewati jembatan tali baja bagi anak-anak. Tahun 2014 lalu, sekolah pun ditinggalkan. Kini, SD Negeri Sikundo hanyalah sebuah bangunan tua kosong yang tidak lagi terawat. Sungguh menyedihkan ketika menyadari bahwa akses yang sulit telah menjadi hambatan bagi anak-anak di desa untuk meraih pendidikan. Di balik permasalahan yang sehari-hari membebani warga di Sikundo, sebagian dari mereka memilih untuk tetap bertahan. Lahan perkebunan yang subur menjadi alasan utamanya. Bekerja sebagai petani merupakan mata pencaharian sebagian besar warga, termasuk pasangan suami istri Intan dan Rusli. Perjalanan menuju kebun dari pemukiman cukup jauh. Kami harus berjalan melewati hutan dan jalur perbukitan yang menanjak. Lokasi perkebunan warga memang terletak di ketinggian. Setelah berjalan kaki lebih dari setengah jam, kami pun tiba di kebun cabai milik Pak Rusli. Ada sebagian warga lain yang sudah tiba lebih dulu di sini. Kami pun langsung memetik cabai yang sudah siap panen. Saya dan Ibu Intan mengitari kebun untuk mengumpulkan cabai merah, sementara Pak Rusli membersihkan rumput liar yang mulai tumbuh di sekitarnya. Tak hanya cabai, di lahan yang sama mereka juga bisa menanam berbagai jenis tanaman lain pada musim yang berbeda, termasuk kopi, jengkol, dan nilam. Ya, jadi biarpun lokasinya jauh dari peradaban, inilah yang membuat masyarakat bertahan di sini. Tanahnya subur dan hasil perkebunannya pun melimpah. Kita bawa ya Bu ya. Sayangnya, potensi perkebunan yang menjadi sandaran hidup warga tidak didukung sarana yang memadai. Warga pun masih harus bergelut dengan akses buruk untuk keluar masuk desa, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian. Kalau nanti cabainya udah habis, ya kan? Ada kopi, ada apa tuh, jengkol. Oh bisa ganti-ganti ya, gitu ganti, ya? Ya. Itu gimana Pak kalau misalnya ke sana bawa-bawa? Oh bawanya, bawa pulang kan? Oh kalau bawa pulang nih Bu, pakai ban nih Bu. Ya nanti pikul dari sini sampai ke rumah, ya kan? Hanya perlu pakai ban sampai ke pasar nih Bu. Usai memenuhi karung dengan cabai, kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Dalam perjalanan pulang, Intan dan Rusli menyempatkan diri untuk mampir ke perkebunan durian yang menjadi salah satu hasil perkebunan unggulan dari Sikundo. Ternyata sore ini sebagian warga tengah bersiap untuk membawa berbagai hasil pertanian. Ada pula yang hendak mengangkut barang-barang pribadi berupa pakaian untuk dibawa ke kota. Durian dan cabai diletakkan di tengah, sementara bagian ban diperuntukkan penumpang. Inilah transportasi yang selama bertahun-tahun diandalkan masyarakat untuk menerobos aliran sungai. Setelah siap, kami pun langsung berangkat. Ya jadi alat ban seperti ini selain digunakan untuk memudahkan transportasi masyarakat, ini juga digunakan untuk keperluan mengangkut hasil pertanian dari Sikundo sampai ke kota. Ini kalau misalnya perahu nggak ada gitu ya Pak ya di sini? Perahu nggak ada. Perahu nggak ada, berarti emang semuanya selalu pakai ban?
Oh, oke kalau gitu. Ini kita langsung jalan? Ya, Ya, langsung oke. ya.